Bab 581, Aku Menang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Wu Jie menjadi marah, dia berkata, Feng Shaohua, apa maksudmu? Pengawas kami baik hati membantumu melihat hidungmu. Jangan bedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia orang baik. Feng Shaohua menutupi hidungnya yang berdarah, jengkel, dan berseru, dia jelas-jelas mematahkan hidungku. Dasar bajingan, Wu Jie mendengus keras, anakmu, jangan muntahkan gading dari mulut anjingmu. Bagaimana kamu bisa terluka? Semua orang melihatnya dengan jelas. Jelas kamu tidak bisa menghentikan mobil sendiri, wajahmu membentur tanah. Salahkan kamu kakimu terpeleset, hidungmu terlalu keras, dan kamu berani menyalahkan orang lain. Pengawas kami tidak mengatakan bahwa kamu menyakitinya. Akan menyenangkan untuk melakukan ini. Kamu sangat tidak tahu malu. Sial, apa yang kamu bicarakan? Feng Shaohua sangat kesal dengan Wu Jie. Oke, jangan bertengkar. Sebagai guru pendidikan jasmani wasit, dia berkata dengan tidak senang. Kemudian dia menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, berikan kotak P3K itu padaku, dan aku akan membantunya melihatnya. Zhang Yu mengangguk, dan menyerahkan kotak P3K itu kepada guru pendidikan jasmani. Dalam situasi normal, para dokter dalam tim seharusnya menyelesaikan masalah. Namun, ini hanya pertandingan sekolah, dan bahkan para wasit pun kesulitan, dan bahkan lebih mustahil untuk mengikuti dokter tim. Pertandingan pun berhenti. Guru pendidikan jasmani akhirnya menghentikan hidung Feng Shaohua dan akhirnya menyeka wajahnya hingga bersih. Namun, dahi dan pangkal hidung Feng Shaohua mengenai tanda yang jelas, dan guru pendidikan jasmani tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah melihat semuanya, guru pendidikan jasmani berkata, Feng Shaohua, kamu tetap tidak bisa melakukannya, kamu tidak perlu mengubah orang. Meskipun Feng Shaohua merasa dahi dan hidungnya masih panas. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu Guru Liu. Aku masih bisa memaksa. Liu, guru olahraga, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tapi kali ini kamu harus berhati-hati. Setelah itu, guru olahraga itu berdiri dan berjalan pergi. Su Hao mengikuti sisi Feng Shaohua dan berkata, pemimpin, bisakah kamu benar-benar bertahan, atau kamu dapat mengubah orang? Tidak perlu, Feng Shaohua berkata dengan gelisah, sambil berbalik untuk melihat Zhang Yu di sana, menggertakkan gigi. Peluit wasit berbunyi. Para pemain dari kedua tim segera berdiri dan datang ke stadion lagi. Feng Shaohua baru saja melakukan pelanggaran, tetapi sekarang bola berada di tangan tim ke-12. Wu Jie melihat ke arah yang berlawanan dan berkata, Bos, mari kita gunakan bersama kali ini. Bisakah kamu melakukannya? Zhang Yu berkata. Wu Jie tertawa, tentu saja tidak masalah. Kami hampir tidak banyak bergerak di babak kedua, hanya berdiri dan menonton. Kai Bin juga berkata, santai saja, monitor. Ini baru 1 menit lebih. Saya akan mengakhiri permainan sekarang. Tidak ada masalah sama sekali. Baiklah, Zhang Yuan mengangguk dan berkata, lagi pula ini hampir berakhir. Beritahu mereka bahwa kita hebat kali ini. Pan Jianfei kemudian mengoper bola ke Su Yiming lagi, dan Zhang Yu maju ke depan tanpa bola. Feng Shaohua dengan bola kapas di lubang hidungnya menatap Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa matanya marah dan dia menoleh ke sisi manusia di sekitarnya. Kamu telah menjaga area terlarang untukku kali ini. Aku harus mengajari bajingan itu kali ini. Setelah itu, aku melihat ke tengah dalam 2 tahun dan 6 tahun dan berkata, mari kita ganti pertahanan. Zhang Yu memberikannya kepadaku kali ini. Beberapa orang dalam 2 tahun dan 6 tahun di sekitarnya saling memandang, dan mereka sedikit terdiam. Tampaknya Feng Shaohua masih berniat untuk membalas dendam Zhang Yu. Tampaknya masalah ini benar-benar sulit dipecahkan saat ini. Beberapa orang dari Zhang Yu datang ke lapangan depan. Yang mengejutkannya adalah bahwa Feng Shaohua benar-benar berlari ke sisinya dan berencana untuk membela diri. Anda harus tahu bahwa perbedaan tinggi antara kedua orang itu tidak kecil. Berdiri bersama untuk bertahan adalah gambaran yang aneh. Feng Shaohua tidak berekspresi, tetapi bersandar pada Zhang Yu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Zhang Yu menatap Feng Shaohua di sebelahnya, tiba-tiba tersenyum, dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama. Feng Shaohua melirik Zhang Yu dengan dingin dan berkata, apa yang lucu?
Zhang Yu tersenyum, tentu saja melihat lubang hidungmu dengan daun bawang dan berpura-pura. Itu membuatku lucu. Hahaha. Feng Shaohua, yang memiliki dua penyeka kapas di lubang hidungnya, terbakar oleh amarah tawa Zhang Yu, menggertakkan giginya, dan bersumpah diam-diam bahwa dia harus mengisi lubang hidungnya dengan penyeka kapas. Pan Jianfei menggiring bola ke lapangan depan. Segera melihat pertahanan asimetris Zhang Yu dan Feng Shaohua. Segera, dia mengoper bola di tangannya dan mengopernya ke Zhang Yu. Setelah menerima bola, Zhang Yu melirik Feng Shaohua di sekitarnya. Tiba-tiba dia berbalik, tampaknya berencana untuk menerobos. Melihat ini, Feng Shaohua tidak lagi bertahan, dan membanting ke arah Zhang Yu dengan keras. Kali ini, dia harus didorong ke anjing untuk makan kotoran dan jatuh di atas kuda. Namun, dia tidak menyangka bahwa giliran Zhang Yu hanyalah tindakan palsu. Sementara Feng Shaohua mendorong dengan keras, Zhang Yu telah memutar bola ke backhand dan berbalik. Feng Shaohua mendorong ruang kosong, tetapi malah jatuh serba salah. Keranjang itu sekarang telah ditarik keluar dari celah oleh Zhang Yu. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Zhang Yu tidak membuat layup, tetapi berbalik dan menepuk bola sambil menonton Feng Shaohua. Feng Shaohua berbalik saat ini dan menemukan bahwa Zhang Yu tidak benar-benar menembak, hanya menatapnya sambil tersenyum. Untuk mengetahui keadaan Zhang Yu, itu hanya sebuah aib bagi dirinya sendiri. Zhang Yu saling menatap mata yang menyemburkan api dan berkata, "Ayo, Feng Tua. Tidak mudah untuk menantangku, tetapi aku bisa memberimu kesempatan ini." Feng Shaohua sangat marah sehingga dia segera bergegas, kali ini dia tidak punya niat untuk menutupi, dan segera bergegas ke Zhang Yu. Sambil mengendalikan bola, Zhang Yu melewati tabrakan Feng Shaohua, mendorong, dan menarik dengan mudah. Akibatnya, ada pemandangan yang mengejutkan semua orang. Feng Shaohua tampak gila, bergegas ke Zhang Yu berulang-ulang, tetapi Zhang Yu menepuk bola basket, melintas di sekelilingnya, fleksibel seperti kelinci yang kuat. Feng Shaohua bahkan tidak dapat menyentuh Zhang Yu sama sekali. Para pemain di sekitar kedua regu semuanya tersenyum kecut. Saya tidak membantu, dan berdiri menonton. Sebagai wasit, guru olahraga dengan nama keluarga Liu juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga melihat apa yang tampaknya salah di antara keduanya. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya, dan menemukan bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk permainan, jadi, terlepas dari waktu permainan, biarkan keduanya bertengkar di lapangan untuk sementara waktu, itu bukan permainan formal, dan dia sendiri bukan wasit formal. Feng Shaohua akhirnya menghabiskan jejak kekuatan terakhir di tubuh. Dia berlutut di lantai, terengah-engah, keringat di wajahnya jatuh ke tanah seperti hujan. Zhang Yu melihat Feng Shaohua tidak bisa bangun. Dia berhenti menepuk bola dan berjongkok pada saat yang sama, dan berkata, "Lao Feng, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Itu kekuatanmu sendiri. Aku menang." Wasit melihat arlojinya dan meniup peluit di akhir pertandingan telah berakhir. Para pemain di tahun kedua dan keenam pada dasarnya kelelahan. Pada saat yang sama ketika peluit berbunyi, mereka duduk di tanah sambil terengah-engah, dapat dikatakan bahwa mereka tidak ingin bergerak lagi. Melihat pemandangan ini, Lin Jun yang duduk di pinggir lapangan juga menegakkan tubuhnya dan berkata, "Saya tidak menyangka akan menang di akhir tahun ke-12. Zhang Yu melakukannya sendiri, yang benar-benar sulit." Sue Ken mengangguk dan berkata, "Meskipun Zhang Yu agak berlebihan, tapi saya tidak berpikir itu mengejutkan bahwa dia baru saja mencapai level bola basket tingkat profesional. Bagaimana dia bisa dalam kecepatan, daya tahan, reaksi, pantulan, apakah mereka semua begitu kuat?" Chen Qi bergumam, mengerutkan kening, "Tidakkah menurutmu itu aneh? Karena bola basket Zhang Yu begitu kuat. Kami biasanya berada di taman bermain, mengapa kami tidak pernah melihatnya bermain? Jika aku melihatnya di level ini, aku tidak dapat mengingatnya." Ma Jinpeng menatap dirinya sendiri sambil melihat Chen Qi berbicara, dan segera membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Kamu bertanya padaku. Kepada siapa aku bertanya? Siapa yang bisa bertarung dengan baik? Itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu adalah hadiah dari orang lain. Ayo pergi, pertandingan sudah berakhir dan kita harus kembali." Chen Qi Wenyan berdiri bersama Ma Jinpeng, lalu menoleh ke Lin Jun dan Sue Ken lagi, dan berkata, "Ayo pergi bersama." Lin Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita berdua harus menunggu sebentar."
Pelatihan memintaku untuk bertanya kepada Zhang Yu dan Feng Shaohua apakah mereka bermaksud untuk bergabung dengan tim sekolah. Chen Qi mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tapi Feng Shaohua tidak masalah. Tapi jika Zhang Yu dapat bergabung dengan tim kita, pertandingan basket kota tahun ini, aku yakin itu pasti sangat menarik. Setelah selesai berbicara, mereka pergi bersama Ma Jinpeng, stadion. Para siswa dan guru di lapangan juga sudah lama berdiri dan meninggalkan gedung olahraga dengan tertib. Kegiatan pemberian penghargaan untuk kompetisi telah diatur selama latihan kelas besok. Pada saat itu, mereka akan berada di hadapan semua orang di sekolah pada malam hari. Masih ada sedikit waktu tersisa, jadi kami harus kembali ke kelas untuk melanjutkan. Dibandingkan dengan 6 pemain di tahun kedua, 12 pemain di kelompok ke-12 jauh lebih baik. Bagaimanapun, babak kedua tidak terlalu intens bagi mereka, bahkan Wu Jie yang gemuk bersikeras sampai akhir. Meskipun orang-orang di kelompok ke-12 berpikir bahwa tim mereka akhirnya dapat memenangkan kejuaraan, itu agak tidak terduga. Tetapi mereka juga tahu bahwa hasil ini tidak ada hubungannya dengan uang mereka sendiri, dan itu sepenuhnya oleh Zhang Yu sendiri. Ini adalah salah satu hal yang membuat mereka merasa lebih luar biasa. Siswa kelas 12 setahun. Di akhir pertandingan, bantu Zhao Zijun dengan apa yang disebut panitia penyelenggara persiapan pertandingan bola dan bersihkan gedung olahraga. Lagi pula, ada banyak orang dan orang-orang yang berkuasa, jadi semua orang juga teman sekelas. Li Yunliang juga menjelaskan secara singkat kepada Su Qianqian bahwa mereka pergi bersama guru-guru lainnya. Semua siswa sudah berkemas. Beberapa orang Zhang Yu mengalami kesulitan untuk benar-benar rileks. Karena intensitas pertandingan tadi benar-benar hebat, Zhang Yu sendiri merasa sedikit lelah. Pembersihan di lapangan belum selesai. Di satu sisi, para pemain dalam 2 tahun dan 6 tahun telah mengemasi barang-barang mereka, dan mereka semua berdiri dan meninggalkan stadion. Feng Shaohua tanpa ekspresi, tidak melihat Zhang Yu, dan berjalan di tengah-tengah tim. Wu Jie memperhatikan sisi lain untuk beberapa saat, lalu menarik kembali pandangannya, dan kemudian tersenyum, bos. Lihat, tidak, wajah Feng Shaohua baru saja ditarik lebih lama dari Gunung Changbai. Sepertinya siapa yang berutang 800 yuan padanya untuk menggantung uang. Zhang Yuanyan menyodok dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Su Yiming malah berkata, permainan itu kalah. Tentu saja, wajahnya jelek. Apakah tidak mungkin merayakannya dengan gong dan genderang? Wu Jie mendengus dingin dan berkata, Frank. Sebenarnya, Feng Shaohua lah yang tidak bisa menahan diri. Kelima orang di kelas mereka tidak bisa menghentikan bos. Bagaimana dia bisa sendirian? Begitu, mimisan semuanya murah padanya. Kamu harus memukul hidungnya. Kamu sangat kejam, kata Su Yiming tak berdaya. Orang-orang di sekitar mereka juga tersenyum pahit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mengikuti suara langkah kaki, beberapa orang di kelas 12 menoleh pada saat yang sama, dan melihat bahwa dalam 2 tahun ke depan, Ba Linjun dan Sue Ken datang bersama. Zhang Yu, kemarilah. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Linjun mendekati bagian belakang. Zhang Yu mengangguk, berdiri, dan berjalan menuju keduanya. Ketiganya berjalan ke sisi lapangan bersama. Linjun berhenti, menoleh ke arah Zhang Yu, dan tersenyum, Zhang Yu. Pertama-tama, selamat atas kemenanganmu dalam kejuaraan. Terima kasih. Zhang Yu tersenyum dan berterima kasih, lalu berkata, apakah ada hal lain? Lin Jun mengangguk, dan berkata, benar-benar ada sesuatu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan tim basket sekolah kita? Zhang Yuanyan menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, seharusnya aku memberitahumu terakhir kali. Aku ada urusan dengan liburan musim panasku, dan aku tidak bisa bergabung dengan tim sekolah. Kau mengatakannya terakhir kali, tentu saja aku mengingatnya. Lin Jun mengangguk dan mengikuti. Tapi kali ini bukan aku yang melakukannya. Pelatih tim basket sekolah kita. Sebenarnya, dengan kemampuan basketmu yang bagus, terlalu boros untuk tidak bergabung dengan tim sekolah kita sendiri. Aku akan jujur, sebenarnya, pertandingan basket tingkat sekolah di sekolah kita sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir, dan kita sangat membutuhkan seorang ahli seperti itu untuk membawa timmu keluar. Kurasa kau harus memikirkannya dengan saksama. Pertandingan tidak akan menunda terlalu banyak waktu. Jika kau memiliki masalah, kau bisa menyibukkan dirimu terlebih dahulu.
Waktu pertandingan fleksibel. Bagaimanapun, kau harus memperhitungkan situasi belajar di setiap sekolah. Sue Ken mengangguk dan bergabung dengan pasukan persuasi, berkata, Zhang Yu. Pada dasarnya kita harus pergi ke kelas hampir sepanjang liburan musim panas. Kita juga punya sedikit waktu untuk liburan musim panas. Meskipun kelas 1-mu mungkin sedikit lebih mudah daripada kelas 2 kita, Tuhan, tetapi itu tidak bisa lebih mudah. Pelatihan tim sekolah juga membutuhkan waktu untuk berlatih di malam hari, atau kau harus memikirkannya. Tim kita benar-benar membutuhkan dewa hebat sepertimu untuk bergabung. Petik 2. Zhang Yuanyan membuat ekspresi tak berdaya dan berkata, maafkan aku. Setelah ujian, aku harus pergi ke luar negeri untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika aku tidak mengambil liburan untuk mengganti pelajaran, aku akan meminta cuti saat itu. Bahkan lebih mustahil bagiku untuk berpartisipasi dalam pelatihan sekarang. Jadi aku hanya bisa minta maaf. Begitulah masalahnya. Lin Jun menghela nafas tak berdaya setelah mendengar kata-kata itu, sepertinya pihak lain benar-benar sesuatu. Aku hanya bisa menghela nafas, itu masalahnya. Kalau begitu lupakan saja, sayang sekali. Kupikir pertandingan sekolah ini bisa menjadi akhir yang terhormat bagiku. Ketika Zhang Yu melihat ekspresi di sisi lain, dia secara alami menunjukkan sedikit rasa malu. Dia berkata, maafkan aku. Aku sudah berjanji pada seseorang untuk pergi ke luar negeri, dan kami berharap memiliki kesempatan lain kali. Lin Jun dan Sue Ken melihat bahwa Zhang Yu tidak dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi mereka harus menerima kenyataan tanpa daya. Bagaimanapun, melon yang dipilih itu tidak manis, Zhang Yu tidak punya waktu dan tidak dapat memaksakan diri untuk saling memaksa. Tetapi yang membuat mereka merasa tertekan adalah bahwa Feng Shaohua tidak ingin berpartisipasi. Zhang Yu tidak dapat berpartisipasi. Lin Jun dan Sue Ken membujuk 2 kali agar mereka semua kembali, tetapi pergi dengan kekecewaan. Zhang Yu melihat keduanya pergi dan berbalik untuk kembali ke kerumunan di kelasnya. Hal yang baik yang dilihat Wu Jie, dan berkata dengan cepat, Bos. Apa 2 anak laki-laki yang datang kepadamu dalam 2 tahun dan 8 tahun? Oh. Mereka datang untuk mengundangku ke tim sekolah. Zhang Yu menjawab, itu hanya masalah. Wu Jie mengangguk, dan berkata, orang-orang di tim sekolah tahu apa mereka. Menurut keterampilan basket bosmu, bahkan jika kamu masuk ke tim sekolah sebagai pemain nomor 1, tidak ada masalah sama sekali. Kai Bin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, ya, pemimpin regu. Jika kamu datang ke tim sekolah kami, kompetisi basket antar perguruan tinggi musim panas ini, sekolah kami pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Posisi bos di tim, dapat dikatakan bahwa itu bukan kamu tidak ada. Petik 2. Beberapa orang di sekitar mengangguk dan mendengar anggukan, pandangan praktis mereka sama. Dengan level basket Zhang Yu yang rendah, akan terlalu boros untuk bergabung dengan tim sekolah. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya memiliki sesuatu di liburan musim panas. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi saya menolak mereka. Orang-orang di sekitar saya merasa sedikit terkejut. Untung saja hantu Wu Jie, terus nyalakan mode keingintahuan, dan berkata, Bos. Apa yang Anda lakukan di liburan musim panas? Jiang Shuai, yang duduk di samping, menunjukkan ekspresi tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata, aku bilang gendut. Kenapa kamu suka sekali bertanya tentang bos? Kamu harus bertanya semuanya. Apa kamu tidak pernah mendengar bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing? Hehehehe. Orang-orang di sekitarnya tersenyum pada saat yang sama. Wu Jie mendengar ekspresi tidak berdaya dan berkata, bukankah aku juga peduli dengan bos? Lagi pula, apakah kamu tidak ingin tahu? Jiang Shuai mendengar senyum kering dan menggaruk wajahnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Setelah ujian, aku akan pergi ke Eropa dan seseorang mengundangku ke pertunjukan di sana. Aku hanya tidak tahu kapan aku bisa kembali. Orang-orang di sekitar mengangguk dan mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mereka mengaguminya. Untuk mengatakan bahwa Zhang Yu dan mereka bukan siswa dengan level yang sama sekarang, mereka akan pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam pertunjukan. Dan saya sendiri, hanya seorang siswa sekolah menengah biasa, benar-benar lebih dari orang daripada mati, ketika jalan panjang yang harus dilalui masih kepala. Wu Jie mendengar kata-kata itu dengan kagum, Bos,
Anda benar-benar cukup baik. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Eropa untuk melihat seperti apa kuda-kuda besar yang legendaris ini. Jiang Sui yang duduk di samping menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata, gemuk. Jangan bermimpi tentang itu. Pergi ke Eropa untuk melihat apakah Anda punya uang, tiket dan akomodasi mungkin menghabiskan biaya puluhan ribu. Uang keberuntungan kecil Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Petik 2. Hehehehe. Beberapa orang di sekitarnya tertawa pada saat yang sama. Wu Jie mencibir dan berkata, jangan meremehkan orang. Biar ku beritahu, aku masih punya uang untuk tiket pulang pergi. Masalah akomodasi dan makan bukan masalah. Masalah besar, aku bingung dengan bos. Apakah dia masih bisa membiarkanku tidak bisa makan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ingin pergi. Biayanya milikku. Tenang saja, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan dimakan saat itu? Bos, jangan dengarkan omong kosong sialan itu. Su Yiming duduk dan menyela, kamu pergi ke Eropa untuk berpartisipasi dalam pertunjukan. Guru Li tidak bisa mengatakan apapun kepadamu. Tapi apa yang dikatakan pria gemuk itu? Dia bilang dia akan pergi jalan-jalan denganmu di Eropa. Tuan Li tidak memberinya aksi setelah mendengarkan. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa. Wu Jie juga menggaruk hidungnya dengan canggung, dan berkata, jangan katakan itu. Ini benar-benar sulit. Su Yiming tertawa, jadi saya bilang. Gendut, kamu tidak perlu melamun. Guru Li mengatakan bahwa nilai ujian bagi mereka yang tidak sesuai dengan standar, mengganti pelajaran selama liburan, menggandakan pekerjaan rumah sampai kamu menebus muntah darah. Kamu masih ingin lebih realistis untuk memikirkan ujian. Petik 2. Wu Jie mengerjap, mengedipkan matanya, dan mendesah. Dan ketika datang untuk belajar, banyak orang di sekitar saya merasa bahwa mereka juga berada di dua negara bagian besar pertama. Ketika beberapa orang dalam tim sedang mengobrol, Zhao Zijun dan Su Qianqian telah membersihkan diri dan datang. Zhang Yu juga berkemas dan meninggalkan gym bersama. Setelah kembali ke kelas, semua orang terus belajar sendiri. Setelah pulang sekolah di malam hari, Zhang Yu beristirahat dengan baik. Untuk mengatakan bahwa pertandingan tadi malam juga merupakan kelelahan fisik yang hebat baginya. Keesokan harinya, Zhang Yu datang ke sekolah dengan energi yang besar. Selama latihan pagi, penghargaan untuk pertandingan basket, rombongan kelas 12 membawa hadiah dan trofi yang sudah disiapkan, dan tentu saja hadiah yang relevan, ke podium, dan Wakil Presiden Jia Jilin secara pribadi memberikan penghargaan tersebut. Di depan para guru dan siswa sekolah, Jia Jilin tersenyum dan memberikan trofi dan hadiah kepada kapten dari 3 kelas masing-masing. Meskipun Jia Jilin juga merasa bahwa harga hadiah untuk bayi bola basket agak berlebihan, tetapi ini adalah permainan yang diselenggarakan oleh Zhang Yu sendiri. Hadiah-hadiah itu didanai sendiri, dan sekolah tidak mengelola terlalu banyak. Penghargaan sudah berakhir, sisanya, terus turun untuk melakukan latihan kelas. Dan Jia Jilin berteriak ke samping Zhang Yu, mengatakan ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Jia Jilin membawa Zhang Yu untuk mencari tempat yang tenang, dan berkata, Zhang Yu, kemarin permainanmu sangat bagus. Presiden Huang juga melihatnya. Dia ingin kamu bergabung dengan tim sekolah kita. Kota Zonghai akan menjadi tuan rumah bagi siswa sekolah menengah selama liburan. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan basket antar perguruan tinggi? Zhang Yu tidak menyangka Jia Jilin akan menanyakan hal ini, menunjukkan ekspresi tak berdaya, berkata, maaf, kepala sekolah Jia. Selama liburan, aku akan pergi ke Eropa, dan aku mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Pergi ke Eropa, Jia Jilin berkata dengan salah, dan kemudian berkata, apa kamu akan pergi ke Eropa? Zhang Yu melihat Jia Jilin bertanya, tentu saja, kali ini tidak bisa dikatakan terlalu umum, bagaimanapun juga dia harus meminta cuti. Dao, Departemen Budaya dari beberapa negara Eropa akan melakukan pertukaran seni dengan Departemen Budaya Nasional kita. Dan saya mendengar bahwa ini adalah untuk kunjungan berturut-turut dari beberapa negara Eropa yang dipimpin oleh pemerintah pusat ke stasiun depan. Saya juga seorang undangan. Dikatakan sejak lama bahwa ibu kota telah memberitahu saya bahwa surat undangan untuk Eropa telah turun. Setelah ujian, saya akan pergi ke ibu kota. Petik 2. Jia Jilin mengangguk, mengagumi Zhang Yu di dalam hatinya, dan telah mulai menjadi kartu nama nasional. Kemudian dia berkata, apa yang harus kamu lakukan?
Ada apa denganmu? Itu untuk pertandingan basket. Tetapi jika kamu kembali dari Eropa, jika kamu dapat mengejar ketinggalan dengan permainan, kamu tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Itu tidak apa-apa. Zhang Yu mengangguk dan berkata, ini bukan masalah besar. Selama permainan belum berakhir setelah aku kembali, tentu saja, aku tidak punya tanggung jawab. Tetapi jika aku langsung ke tim dan pergi ke pertandingan, apakah pantas? Jia Jilin tersenyum dan berkata, apa yang pantas atau tidak? Selama tim melaporkan namamu terlebih dahulu, itu akan berakhir. Apakah panitia penyelenggara masih gagal menghitung jumlah orang dalam pertandingan? Yakinlah, aku akan bersama tim pelatihan menyapa, pada dasarnya tidak ada masalah. Zhang Yu mengangguk, begitu. Ketika Jia Jilin melihat bahwa masalah itu telah dikonfirmasi, dia memberitahu Zhang Yu dan berbalik. 12 tahun memenangkan kejuaraan dalam pertandingan basket sekolah. Tidak hanya sebagian besar kelas 12 merasa sangat senang, tetapi bahkan Li Yunliang sendiri dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, aku telah berada di kelas selama bertahun-tahun dan aku tidak pernah memenangkan penghargaan kompetisi apapun di kampus. Kali ini, kelasku dapat memimpin dalam pertandingan basket, dan itu dapat dianggap sebagai kerja keras pendidikan selama bertahun-tahun, sebuah penegasan yang baik. Zhang Yu melihat bahwa kelasnya juga memenangkan kejuaraan. Tentu saja, perlu untuk mewujudkan janji semula. Pemilik tim, 1 orang dan 1 ponsel buah 7, membuat semua orang di tim bersemangat. Pada saat yang sama, ini membuatku menyesal karena tidak berpartisipasi dalam pertandingan tim. Li Jie, Song Zi, dan yang lainnya tercengang dan kesal. Untuk mengatakan bahwa mereka mengira kemungkinan tim mereka memenangkan kejuaraan hampir nol, jadi mereka tidak peduli dengan hadiah ilusi. Tetapi sekarang tampaknya aku telah menjadi orang paling bodoh, dan aku tidak perlu apapun untuk diambil. Apalagi yang bisa kukatakan? Untungnya, Zhang Yu juga menyiapkan hadiah hiburan kolektif untuk semua orang di kelas. Bagaimanapun, Zhao Zijun dan yang lainnya, sebagai anggota komite persiapan basket, telah banyak berkontribusi. Teman sekelas lainnya juga membantu kelompok itu membersihkan beberapa kali, dan mereka tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Pada akhirnya, sekotak handuk per orang adalah hadiah kolektif. Pertandingan basket resmi berakhir. Seluruh siswa sekolah juga kembali ke kondisi produksi dan kehidupan normal lagi. Di waktu berikutnya, karena ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai, siswa kelas 3 akan berada dalam tahap belajar dan ujian tiruan yang paling intensif. Kader tahun ketiga Serikat Mahasiswa telah berhenti dari pekerjaan kader mereka dan mengabdikan diri mereka untuk ujian masuk perguruan tinggi ini. Suatu pagi, Zhang Yu tiba di sekolah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki ruangan sebelum klakson radio berbunyi. Biarkan semua kader Serikat Mahasiswa pergi ke Serikat Mahasiswa untuk rapat, dan pada saat yang sama meminta Zhang Yu untuk melapor ke kantor Direktur Kantor Urusan Akademik. Zhang Yu meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke kantor Direktur Kantor Urusan Akademik sendirian. Setelah mengetuk pintu, dia masuk. Gu Changping sedang duduk di kursi di mejanya, menatap Zhang Yu. Zhang Yu segera berkata, Direktur Gu, saya di sini. Gu Changping menunjuk ke satu sisi dan berkata, duduk. Zhang Yu mengangguk dan meraih sofa di satu sisi, dan melihat sekeliling ruangan pada saat yang sama. Gu Changping hanya mengemasi barang-barang di sampingnya, menyortirnya, dan menatap Zhang Yu lagi, berkata, Zhang Yu. Aku ingin kau datang ke sini kali ini, dan aku ingin memberitahumu. Ketua Serikat Mahasiswa sekarang kosong. Pimpinan sekolah memintamu untuk mengambil alih. Tolong persiapkan, kita akan pergi ke Serikat Mahasiswa sebentar lagi. Zhang Yuanyan berpikir sejenak dan berkata, Kepala Sekolah Gu, aku pikir agak tidak pantas bagiku untuk mengambil alih posisi Ketua Serikat Mahasiswa. Aku hanya mahasiswa tahun pertama dan kualifikasiku terlalu rendah. Haruskah para senior tahun kedua memimpin semua orang? Pekerjaan lebih tepat. Gu Changping tersenyum dan berkata, Zhang Yu, sebenarnya, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku pikir kemampuan kerjamu sudah cukup. Dan, bukan hanya aku yang memiliki niat untuk mengambil alih jabatan Ketua Serikat Mahasiswa. Bahkan Kepala Sekolah Huang, Kepala Sekolah Jia, dan Kepala Sekolah Ning, ketiga kepala sekolah itu menganggapmu yang paling cocok. Kau tahu, karena saya telah bekerja di sekolah menengah pertama selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat begitu banyak kepala sekolah. Situasi orang-orang.
Jangan merasa terlalu stres. Pekerjaan serikat mahasiswa sebenarnya sangat bagus. Sebagai ketua, Anda hanya bertanggung jawab untuk menjadwalkan dan tidak bertanggung jawab secara khusus, jadi itu tidak sulit. Jika Anda benar-benar merasa tidak cocok dengan orang lain, pengunduran diri tahun ketiga tahun ini, serikat mahasiswa pasti akan merekrut banyak kader. Anda pasti dapat mengatur beberapa orang yang lebih cocok untuk masuk ke serikat mahasiswa. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Pekerjaan serikat mahasiswa tidak terlalu merepotkan. Petik 2. Zhang Yu melihat Gu Changping sudah mengatakan begitu banyak, dan juga tahu bahwa pihak lain benar-benar ingin mengambil alih. Saya tidak terus mengatakan apapun, mengangguk, dan mempertimbangkan pekerjaan yang luar biasa ini. Ada banyak orang yang duduk di aula kantor serikat mahasiswa. Kecuali mereka yang telah mengundurkan diri dan mengundurkan diri di kelas 3, kebanyakan dari mereka adalah siswa tahun kedua dan siswa tahun pertama. Kerumunan itu banyak berbicara. Tentu saja, sebagian besar topik adalah mengapa kantor akademik memanggil semua orang ke rapat. Saya tidak tahu, kantor urusan akademik memanggil kita kali ini. Bukankah kita biasanya membiarkan kantor memberitahu saya? Mengapa saya berteriak langsung dengan klakson saya kali ini? Kamu belum tahu, bagi ketua serikat mahasiswa, tingkat momentum ini begitu hebat. Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi ketua favorit fakultas kali ini. Kamu bingung, sulit bagimu untuk masuk ke sekolah menengah 0. 1. Ini tentu saja, Zhang Yu. Bukankah kamu mendengarkan bagian kedua dari siaran radio dan meminta Zhang Yu untuk pergi ke kantor urusan akademik untuk menemui Direktur Gu? Dengan kata lain, ketua serikat mahasiswa adalah 100% Zhang Yu. Dengarkan kamu, apakah kamu menemukan bahwa Feng Shaohua tidak datang? Ketika orang-orang di sekitarmu mendengar ini, mereka secara alami melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka tidak melihat bayangan Feng Shaohua. Tentu saja Feng Shaohua tidak bisa datang. Dia dibalikkan oleh Zhang Yuhua dalam pertandingan basket hari itu, dan dia kehilangan mukanya. Bagaimana mungkin kali ini untuk mendukung Zhang Yulai? Itu sama, aku juga menonton pertandingan hari itu. Bola basket Zhang Yu terlalu bagus. Feng Shaohua ingin menantangnya, itu di luar kendalinya. Sekarang tampaknya, Zhang Yu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bermain sebagai babi dan memakan harimau. Bahkan kopi besar Feng Shaohua, yang biasanya disebut dalam rapat, telah disapu olehnya beberapa kali. Dia ingin memperbaiki kita itu tidak lebih mudah daripada bersin. Lebih baik tidak menyinggung perasaannya di masa depan. Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kemampuan Zhang Yu sekarang telah dikonfirmasi oleh kebanyakan orang. Pintu kantor serikat mahasiswa tiba-tiba didorong terbuka saat ini, dan Gu Changping dan Zhang Yu masuk bersama. Para kader di aula segera berhenti berbicara ketika mereka melihat ini, dan ruangan menjadi sunyi lagi. Di bawah pengawasan semua orang di aula, Gu Changping dan Zhang Yu berjalan bersama ke podium. Gu Changping menatap kerumunan dan berkata, "Halo teman sekelas. Halo direktur." Orang-orang di ruangan itu berseru pada saat yang sama. Gu Changping mengangguk dan berkata, "Teman sekelas. Kali ini kami memanggil semua orang, ada hal penting yang harus diumumkan. Karena ujian masuk perguruan tinggi tahun ketiga, banyak kader dalam rapat telah berhenti dari pekerjaan terkait dalam rapat, terutama posisi ketua serikat mahasiswa secara alami tidak dapat dibiarkan kosong untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, para pemimpin sekolah memutuskan untuk belajar. Nasib Zhang Yu sebagai ketua serikat mahasiswa yang baru. Semua orang menyambutnya. Ketika semua kader di aula mendengar ini, mereka secara alami menyambut tepuk tangan meriah. Meskipun hasil ini sudah dalam harapan psikologis kebanyakan orang, Zhang Yu menjadi ketua serikat mahasiswa dengan status kelas 1. Ini masih sangat jarang untuk dikatakan. Setelah tepuk tangan selesai, Gu Changping meminta Zhang Yu untuk menyampaikan beberapa patah kata, yang dianggap sebagai pidato pelantikan. Zhang Yu merasa tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi dia hanya berbicara sedikit tentang kejadian itu. Pada akhirnya, tampaknya ikan itu penuh dengan air, tetapi tidak kering sama sekali. Meskipun Zhang Yu merasa bahwa dia berbicara secara umum, ada tepuk tangan di aula. Saya hanya tidak tahu apakah kader serikat mahasiswa ini benar-benar menghargainya atau pura-pura menghargainya. Gu Changping melihat bahwa pekerjaannya hampir selesai. Dia tidak terus tinggal di serikat mahasiswa, menjelaskan dua kalimat Zhang Yu, lalu berbalik dan pergi.
Zhang Yu meminta kader lainnya untuk kembali ke kelas untuk sementara waktu. Hanya Cui Dan, direktur kantor, dan Jiang Yan, wakil direktur, yang tersisa. Mereka berencana untuk membahas sesuatu dengan mereka. Setelah Zhang Yu dan kader serikat mahasiswa lainnya pergi, mereka menoleh ke Cui Dan berkata, "Saudari Cui Sue. Setelah meninggalkan kelas 3 kali ini, berapa banyak orang yang akan Anda rekrut kali ini?" Cui Dan mendengar Zhang Yu menyebut dirinya sebagai seorang saudari, dan dia tampak tidak memiliki kesadaran diri. Dia juga sangat senang. Dia tersenyum, "Tahun ini, saya telah mengundurkan diri dari banyak lowongan. Lowongan senior, ada 2 wakil ketua. Seharusnya ada 3 ya, tetapi Ketua Zhang juga tahu bahwa ketika Anda datang, itu adalah situasi khusus dan sekolah hanya mengatur 4 wakil ketua. Sekarang Ketua Zhang telah dipromosikan, wakil ketua masih harus dikembalikan menjadi 3. Jadi selain wakil ketua Feng Shaohua saat ini, masih hanya ada 2 posisi wakil ketua." Petik 2. Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Lalu situasi umumnya. Bagaimana mengatur posisi wakil ketua dalam rapat?" Cui dan Dao, jika itu situasi umumnya, Presidium akan mengadakan rapat kolektif untuk memutuskan. Tetapi sekarang banyak wakil ketua telah pensiun. Jadi jika Ketua Zhang memiliki target yang tepat, Anda sebenarnya dapat memutuskan sendiri. Saya percaya bahwa ada kantor akademik. Tidak akan ada yang menentangnya. Petik 2. Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Ya. Bagaimana dengan Feng Shaohua? Mengapa saya tidak melihatnya?" Cui Dan berkata, "Wakil Presiden Feng meminta cuti hari ini. Dia mengatakan itu tidak nyaman, dan saya pikir dia mungkin tidak datang ke serikat mahasiswa untuk sementara waktu. Karena itu tidak nyaman, jangan datang untuk melupakannya." Zhang Yu berkata sambil tersenyum, lalu berkata, "Ya, Cui Sue. Kalau kamu bisa mengambil alih jabatan sebagai wakil ketua. Kalau kamu punya kemampuan kerja yang kuat, jabatan untuk mengambil alih jabatan sebagai ketua tidak terlalu banyak. Tapi tidak mungkin. Saat ini, yang ada hanya jabatan wakil ketua. Jangan anggap remeh." Cui Dan tersenyum. Sebenarnya, sebagai kader veteran serikat mahasiswa, Cui Dan selalu menjadi salah satu kandidat penting untuk menduduki jabatan wakil ketua. Jadi Cui Dan tidak heran dia bisa melangkah lebih jauh. Lagi pula, ada banyak wakil ketua yang mengundurkan diri kali ini. Selain mereka sendiri, serikat mahasiswa benar-benar sulit menemukan kandidat yang lebih cocok. Jadi aku tidak sopan saat ini, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku berterima kasih kepada Ketua Zhang atas cintanya." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Karena sekarang kita punya wakil ketua." Jadi Sueji berpikir, siapa yang sanggup memiliki wakil ketua lain dalam rapat kita? Cui Dan berpikir sejenak dan berkata, "Umumnya, wakil ketua dipilih. Kebanyakan dari mereka adalah menteri yang memilih departemen penting. Sepertinya departemen studi, departemen propaganda, dan sebagainya. Tetapi Guo Zixian telah diturunkan jabatannya oleh kantor urusan akademik, dan sekarang dia hanya seorang juru tulis. Tentu saja, dia tidak mungkin." Menteri Ding dari Departemen Propaganda ingin mengatakan bahwa dia juga akan mengundurkan diri kali ini. Adapun menteri lainnya, berbicara tentang ini, Cui Dan mengerang sejenak dan melirik Jiang Yan yang duduk di sebelahnya. Jiang Yan tampak sangat membosankan saat ini. Memutar pena netral di tangannya, dia sangat berdedikasi. Cui Dan segera tersenyum, lalu menatap Zhang Yu, dan memberi isyarat kepada Jiang Yan pada saat yang sama. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, "Presiden senior Jiang Yan juga seorang kader lama serikat mahasiswa kita. Bahkan jika dia mengambil alih sebagai wakil ketua, seharusnya tidak ada masalah besar." "Anda benar, Jiang Suechang." Jiang Yan, yang sedang memutar pena, tampaknya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Zhang Yu. Ia mendengar kata-kata itu begitu saja dan meneruskan memutar pena di tangannya. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita lakukan saja." Jiang Suechang datang untuk mengambil alih posisi wakil ketua lainnya. Mari kita selesaikan masalah ini. Cui Dan juga mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Baiklah. Kemampuan Jiang Yan memang lebih tepat, sebenarnya, dia cukup untuk berbicara tentang kualifikasi." Plam, sebuah pena jatuh ke tanah. Jiang Yan baru bereaksi saat ini, dan berkata dengan tercengang, "Zhang. Ketua Zhang, apa kau serius?
kau berencana untuk membiarkanku mengambil alih posisi wakil ketua. Kau harus tahu bahwa Jiang Yan tidak menyangka bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi wakil ketua. Lagi pula, menurut tradisi Serikat Mahasiswa, semua menteri dari berbagai kementerian dan komisi mengambil alih wakil ketua. Adalah baik bahwa ia dapat dipromosikan menjadi direktur kantor, dan wakil ketua tidak pernah memikirkannya. Meskipun ia sebenarnya bukan wakil ketua Serikat Mahasiswa Sekolah Menengah, ia memang merupakan titik nyala penting dalam kualifikasi banyak orang. Jika Jiang Yan bermaksud untuk memasuki layanan sipil atau melamar ke perusahaan besar di masa depan, ini juga merupakan cara yang baik. Cara yang tegas. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apa yang benar? Bukankah saudari itu setuju? Jadi sudah diputuskan. Aku akan mengandalkan saudari dan senior untuk membantu adik laki-laki. Kau dapat memperlakukanku seperti ini. Mundur. Petik 2. Cui dan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Ketua Zhang, Anda dapat yakin. Serahkan saja pada kami. Jiang Yan juga bereaksi saat ini dan tertawa, tenang saja, Ketua Zhang. Saya harus melakukannya dengan benar untuk Anda jika Anda memiliki sesuatu. Dan Anda dan Wakil Ketua Cui masih menjadi pemimpin saya. Hahaha. Untuk mengatakan Jiang Yan sekarang suasana hati saya sangat menyegarkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada gerakan saat ini, dan tiba-tiba sebuah beanbak lengket jatuh dari langit, dan dia benar-benar telah menjadi Wakil Ketua. Zhang Yu dan Cui dan saling memandang, tentu saja mereka juga tersenyum pada saat yang sama. Zhang Yu berkata, ngomong-ngomong, saudari, berapa banyak orang yang akan kita rekrut di Serikat Mahasiswa ini? Jika memungkinkan, tunjukkan padaku pemberitahuan perekrutan dan persyaratan pekerjaan. Bagi Zhang Yu, ada rencana untuk menemukan beberapa orang untuk memperkaya paket pertemuan. Kalau tidak, cukup canggung untuk berbicara tanpa tepuk tangan. Cui dan berencana untuk bangun saat ini untuk mendapatkan informasi. Tetapi sebelum dia bangun, Jiang Yan bergegas mencari informasi dengan berlari. Tak lama kemudian, Jiang Yan menemukan formulir perekrutan yang dicetak dan membawanya ke Zhang Yu. Cui dan melihat Zhang Yu membolak-balik daftar pekerjaan sebentar, lalu berkata, pertemuan ini akan dipromosikan menjadi 4 posisi penuh waktu. Jika wakil dipromosikan, 7 posisi wakil akan segera diatur. Beberapa petugas dan juru tulis juga akan direkrut. Mungkin ada lebih dari 20 orang di depan dan di belakang. Jika memungkinkan, lowongan dan petugas di bawah tingkat wakil kementerian dan komisi harus dipilih dalam pertemuan dan di dalam kelas 1. Sedangkan untuk petugas dan juru tulis lainnya, mereka juga dapat ditempatkan di semester berikutnya dan direkrut di antara mahasiswa baru. Bagian, ngomong-ngomong, Tuan Zhang, apakah Anda memiliki orang yang Anda sukai? Jika Anda memiliki orang yang tepat, Anda dapat langsung merekomendasikan mereka ke pertemuan, dan kita dapat mendaftar di sini. Petik 2. Zhang Yu mengangguk, dan berkata, begitu. Ketika saya kembali dan bertanya, saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Zhang Yu dan Cui dan Jiang Yan berbicara sebentar lagi, diikuti dengan pergi dan kembali ke kelas mereka. Zhang Yu memasuki kelas sebentar, dan bel berbunyi di akhir kelas. 12 kelas di kelas itu telah dibekukan untuk waktu yang lama, dan mereka aktif kembali. Beberapa orang berencana untuk pergi ke kamar mandi, beberapa keluar untuk nongkrong dan bersantai pada saat yang sama, sementara yang lain berencana untuk tetap di kelas. Li Jie berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, siapa yang akan ke toilet? Lu Zikuan, yang duduk di sebelah Zhang Yu, berkata, saya pergi. Setelah itu, keduanya meninggalkan tempat duduk bersama. Wu Jie meregangkan pinggangnya, menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata, bos. Di pagi hari, Direktur Gu menggunakan pengeras suara besar untuk menelepon kantor. Zhang Yu berkata, oh, tidak ada. Direktur Gu mengangkat saya sebagai ketua Serikat Mahasiswa. Jadi rapat Serikat Mahasiswa di pagi hari terutama membahas tentang ini. Zhao Zijun, yang duduk di depan Zhang Yu, mendengar kata-kata itu, berbalik dan berkata, bos. Jadi Anda pergi ke Serikat Mahasiswa di pagi hari adalah upacara pelantikan. Bagaimana dengan suasananya? Benar sekali. Zhang Yu mengangguk dan berkata, tapi kalau bicara soal atmosfer, aku juga merasakan hal yang sama, aku belum melihat sesuatu yang hangat. Zhao Zijun berkata, pokoknya, bos, Anda masih sangat hebat. Baru di kelas 1 Anda bisa menjadi ketua serikat siswa.
Ini seharusnya menjadi orang pertama di sekolah kita, kuno dan modern. Apakah ini orang pertama di zaman kuno dan modern? Zhang Yu langsung tersenyum, saya tidak tahu tentang ini. Wu Jie menyela, perlu disebutkan. Bos pasti orang pertama. Sebenarnya, tidak mengherankan untuk mengatakan itu, kami adalah pengawas kelas 12 di Dalian, seorang siswa kecil akan menjadi anak-anak seperti mainan. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tersenyum pada saat yang sama. Itu benar, Zhang Yu tiba-tiba teringat, berkata, serikat siswa ingin merekrut seluruh sekolah. Karena ada banyak orang yang keluar di kelas 3. Apakah Anda punya rencana untuk pergi ke serikat siswa? Beberapa dari mereka memberitahu saya. Orang-orang di sekitar mereka mendengar ekspresi tercengang, seolah-olah mereka salah dengar. Wu Jie berkata dengan sedikit ribut, bos, jangan bercanda. Bisakah kita pergi ke serikat siswa? Kenapa aku jadi penuh dengan lelucon yang membosankan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, lagi pula, apa masalahnya dengan mahasiswa? Dan bukankah mahasiswa di serikat mahasiswa semuanya mahasiswa? Apakah kalian bukan mahasiswa? Wu Jie berkata, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, rekrutmen serikat mahasiswa, tidak semuanya membutuhkan kader kelas. Kita orang biasa, dapatkah kita memenuhi standar? Zhang Yu Dao, siapa yang mengatakan bahwa serikat mahasiswa harus menjadi kader kelas? Sebenarnya, siapapun bisa, tetapi kuncinya tergantung pada kemampuan dan tanggung jawab, terlepas dari identitas. Kemampuan dan tanggung jawab, Wu Jie mengerjapkan matanya, aku tidak punya semua ini. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa, Zhang Yu juga tertawa, tanpamu, kamu tidak akan tercengang. Aku berkata gendut, menurutku kamu benar-benar harus bertanggung jawab atas pekerjaan khusus serikat mahasiswa. Dan menurutku Departemen Olahraga sudah tepat, saatnya untuk menurunkan berat badan. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tersenyum pada saat yang sama. Aku tidak pergi ke Departemen Olahraga. Aku berkeringat saat melihatnya. Jika ada Departemen Makanan, itu hampir sama. Tapi, Wu Jie berpikir sejenak, dan berkata, jika aku benar-benar bisa masuk serikat mahasiswa, aku masih bisa mengandalkan bergabung dengan kelas kepemimpinan. Kembalilah dan beritahu ayahku, ibu, mereka pasti sangat senang. Bos, bahkan jika aku menjadi salah satunya, aku hampir tidak akan melakukan apapun untuk seorang wakil ketua. Apa yang kamu pikirkan, pria gemuk? Zhao Zijun segera mendengar ekspresi itu dan berkata dengan ekspresi tidak tahu malu, apakah kamu wakil ketua kubis Cina? Bahkan jika ada lebih banyak perampok daripada teman sekelas kita, itu bukan giliranmu. Alangkah baiknya kalau kita diberi beberapa wakil menteri yang menggabungkan berbagai kementerian dan komisi, Anda bilang boleh. Bos, Zhang Yuwenyan menoleh ke arah keduanya untuk melirik, dan berkata, itu kentut. Wakil menteri juga bukan kubis. Paling-paling Anda adalah seorang pejabat, dan wakil menteri atau di atasnya, maka Anda harus memenuhi syarat. Saya hanya ketua serikat mahasiswa, bukan presiden. Itu hanya seorang juru tulis. Level ini terlalu rendah. Membosankan untuk melakukannya. Ekspresi Wu Jie kesal. Zhang Yu Dao, Anda terlalu rendah untuk juru tulis. Akan lebih baik tanpa Anda menjadi juru tulis. Jangan bicara omong kosong. Saya akan memberi Anda pemberitahuan rekrutmen untuk melihat departemen mana yang ingin Anda pilih. Saya akan menemukan formulir untuk Anda pada saat itu, dan saya akan menyelesaikan lamaran saya. Setelah selesai berbicara, saya mengeluarkan pemberitahuan rekrutmen dan menyerahkannya kepada Wu Jie. Beberapa orang di sekitar juga tertarik, dan masing-masing dari mereka meminta satu untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya. Pemimpin, jangan hanya mencerna lingkaran dalammu jika kau memiliki hal-hal baik. Ada begitu banyak orang di kelas kita. Ambil beberapa dari mereka juga, dan biarkan kami melihat mereka. Suara Tan Xiaonan yang menyenangkan datang dari satu sisi. Zhang Yu segera tersenyum dan mengeluarkan beberapa pemberitahuan perekrutan dan menyerahkannya. Tan Xiaonan mengambil pemberitahuan perekrutan dan segera menyerahkannya kepada Su Qianqian, mengikutinya. Beberapa orang di Zhao Zijun mulai membahas ketentuan perekrutan serikat mahasiswa. Mereka membahas apakah ada kursi yang cocok untuk mereka. Bagi Zhao Zijun dan Wu Fat, mereka belum mencampur-adukkan pekerjaan paruh waktu di kelas. Jika mereka dapat bertanggung jawab atas serikat mahasiswa memesan pekerjaan tertentu juga merupakan masalah rasa hormat. Tan Xiaonan melihat pemberitahuan perekrutan untuk sementara waktu dan berkata, dosen.
Jika Qian dan aku pergi ke Serikat Mahasiswa, kami juga mulai sebagai juru tulis. Sebagai ketua Serikat Mahasiswa, Anda memiliki bobot yang tinggi. Tidak bisakah dua wakil menteri mengaturnya? Zhang Yu tersenyum alami dan berkata, hanya satu atau dua, aku bisa mencobanya, tetapi mungkin lebih sulit. Ngomong-ngomong, Su Qian, jika kamu ingin pergi, ada wakil direktur di kantor. Aku pikir itu lebih cocok untukmu. Kamu bisa memikirkannya. Su Qian, yang sedang menonton pengumuman perekrutan, mengesampingkan bibirnya, mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Tan Xiaonan tersenyum dan berkata, lagi pula, aku lebih tertarik pada posisi wakil menteri seni dan budaya. Jangan lupa untuk mengaturnya. Oke, aku ingat. Zhang Yu mengangguk. Semua orang di aula terus membahas perekrutan Serikat Mahasiswa. Kelas tidak menghentikan sementara masalah tersebut sampai bel berbunyi lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Zijun dan Wu Fatzi masing-masing mengisi formulir aplikasi untuk Serikat Mahasiswa. Mereka dianggap sedang dalam perjalanan resmi sekolah, dan pada saat yang sama memperkaya kehidupan kampus mereka yang membosankan dan tidak berarti. Tan Xiaonan sangat tertarik untuk bergabung dengan Serikat Mahasiswa, terutama posisi Wakil Menteri Seni dan Kesenian, yang dapat dikatakan sangat diinginkan. Namun, Su Qian tidak tertarik untuk bergabung dengan Serikat Mahasiswa. Dia adalah wakil pengawas di kelas. Dia sudah sangat merepotkan. Sekarang dia pergi ke Serikat Mahasiswa untuk mencari masalah lain. Apakah dia tidak cukup kenyang untuk mendukungnya? Tan Xiaonan ingin bergabung dengan Departemen Seni Serikat Mahasiswa, tetapi membiarkannya pergi sendiri, tanpa ada yang menemani, dia juga merasa ada sesuatu yang lebih buruk. Situasi terbaik adalah Su Qian dapat menemaninya untuk mendaftar bersamanya. Lagi pula, ketika dia bergabung dengan Serikat Mahasiswa, dia memiliki teman-temannya untuk bergabung dengannya. Itu pasti lebih menarik daripada dirinya sendiri. Agar Su Qian menemaninya, Tan Xiaonan terpaksa mati dan menggertak. Su Qian akhirnya terjerat oleh Tan Xiaonan. Tidak ada cara lain selain setuju tanpa daya. Tan Xiaonan dengan senang hati menarik Zhou Ying dan Kai Leilei beberapa kali mati, membentuk tim wanita, dan mendaftar ke Serikat Mahasiswa. Xiao Wei dan Kai Bin juga tertarik dengan pekerjaan Serikat Mahasiswa, dan akhirnya mengisi formulir pendaftaran masing-masing. Ge Wenhui melihat bahwa Su Qian telah mendaftar untuk Serikat Mahasiswa, dan dia ingin berpartisipasi, tetapi dia juga menginginkan pekerjaan sebagai wakil menteri. Dari sudut pandangnya, dia juga anggota komite pembelajaran di kelasnya, dan dia tidak bisa berada di level yang sama dengan Wu Fatzi setelah bergabung dengan Serikat Mahasiswa. Tetapi Zhang Yu sangat tertusuk. Dia hanya memiliki seorang sekretaris di tangannya dan tidak ada wakil menteri. Hal ini membuat Ge Wenhui sangat tidak tahu malu, dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Meskipun Ge Wenhui tidak berpartisipasi, banyak orang di kelas 12 bergabung dengan Serikat Siswa. Untuk seluruh sekolah menengah pertama, begitu banyak orang di kelas bergabung dengan Serikat Siswa pada saat yang sama, yang sangat jarang terjadi. Zhang Yu tentu saja merasa bahwa semakin banyak orang semakin baik. Dengan lebih banyak orang, akan lebih mudah digunakan. Tentu saja, meskipun Zhang Yu adalah ketua Serikat Siswa, hanya ada sedikit tempat khusus. Bagi kebanyakan orang, masih perlu untuk memulai dari pekerjaan akar rumput Serikat Siswa. Kali berikutnya, sekolah pertama mempersiapkan seluruh sekolah, siap untuk ujian masuk perguruan tinggi tahun ketiga. Meskipun para siswa pada tahap ini masih berada di sekolah mereka sendiri, bahkan siswa tahun pertama dan kedua dapat merasakan suasana yang menegangkan di sekolah. Bagaimanapun, bagi para senior tahun ketiga, ini adalah peristiwa besar yang memengaruhi kehidupan mereka. Kelas 12 juga telah memasuki tahap belajar yang menegangkan. Penyelesaian ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian akhir kelas 1. Sebagai siswa dinasti, ujian selalu menjadi salah satu hal terpenting. Zhang Yu adalah orang yang paling muda di kelas, dan tidak perlu siaran langsung di malam hari, tetapi dia memperbarui novel sesekali. Meskipun Perjalanan ke Barat belum diperbarui, dia sudah menulisnya, tetapi belum diterbitkan. Bagaimanapun, novel Perjalanan ke Barat adalah karya klasik yang relatif sulit, dan dengan kecepatan penerbitan ini, itu sudah sangat mengejutkan. Jika Anda mengirimkannya sekaligus, itu bukan kejutan, tetapi kejutan. Anda tetap memilih satu. Itu cara yang normal.
Zhang Yu bersantai selama beberapa hari lagi dan tidak tidur di siang hari, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan di sekolah, dan dia tampak bosan setiap hari. Melihat Zhang Yu tidak melakukan apa-apa, Li Yunliang memintanya untuk meluangkan waktu untuk meninjaunya. Bagaimanapun, ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian akhir kelas 1. Jangan bekerja keras saat ini, ketika Anda berencana untuk bekerja keras. Tetapi masalah Zhang Yu adalah dia memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, dan tahun lalu dia telah mempelajari semuanya di sekolah menengah dalam satu tarikan napas, dan dia tidak dapat melupakannya jika dia ingin melupakannya. Tidak ada yang perlu dipelajari sekarang, karena ulasan itu untuknya. Dengan kata lain, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi saya hanya berjanji, dan mengikuti apa yang saya sukai. Tidak mungkin Li Yunliang bisa melihat ini. Untuk Zhang Yu saat ini, dia bisa membiarkannya begitu saja. Meskipun Zhang Yu mampu menguji hasil tahun lalu lagi tahun ini, Li Yunliang sama sekali tidak mempercayainya. Tetapi bagaimana jika Anda tidak mempercayainya, dapatkah Anda bertaruh 1 juta lagi dengannya? Lelucon, kelaparan tahun lalu belum terbayar, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Vertex Novel bertugas menghubungi editor Zhang Yu, Liu Jingying. Suatu malam, ia menelepon Zhang Yu dan mengatakan bahwa Vertex telah mengonfirmasi bahwa ia berencana untuk menerbitkan Double Peer. Zhang Yu diminta untuk menunda kecepatan pembaruan Journey to the West untuk sementara waktu, dan agar memiliki waktu untuk menyelesaikan versi teks Double Peer, perusahaan akan mencari waktu untuk mendesain tata letak dan mengatur upacara penandatanganan. Zhang Yu mengucapkan selamat tinggal pada waktu santai untuk sementara waktu, dan sibuk selama 2 malam. Ia menyelesaikan semua konten Pierre Suangjiao dan memberikannya kepada Liu Jingying. Liu Jingying sama sekali tidak bisa berkata-kata tentang kecepatan mengetik Zhang Yu. Jika pihak lain tidak menyelesaikan draft terlebih dahulu, kecepatan mengetiknya sudah berada pada level kelas dunia. Namun, dengan mempertahankan kecepatan mengetik yang berlebihan, dan tetap mempertahankan tingkat akurasi yang luar biasa, itu memang cukup untuk membuat Liu Jingying tidak bisa berkata-kata. Zhang Yu menyelesaikan semuanya, dan terus memperbarui Journey to the West. Zhang Yu sudah lama tidak bergabung dengan grup Penguin. Setelah masuk lagi, saya menemukan banyak pesan untuk diri saya sendiri, kebanyakan dari mereka adalah penggemar Feilong.com. Isi pesan tersebut pada dasarnya adalah bahwa penggemar berharap Zhang Yu dapat melanjutkan video langsung sesegera mungkin. Karena banyak orang terbiasa dengan cerita Zhang Yu, dan sekarang saya belum banyak mendengar, tampaknya sangat membosankan. Zhang Yu melihat dirinya hampir beristirahat. Setelah memikirkannya, saya berencana untuk mencari novel lagi untuk melanjutkan video langsung. Tetapi apa yang lebih baik untuk memperbarui diri sendiri? Zhang Yu sebenarnya punya rencananya sendiri. Karena kali ini ia bermaksud mencari novel yang sangat panjang untuk diperbarui. Menurut pengalaman saya sebelumnya, novel dengan hanya ratusan ribu kata bukanlah cerita pendek. Tetapi dalam keadaan normal, Anda tidak dapat menggunakannya selama 1 semester dan Anda telah selesai memperbarui. Dan setelah pembaruan, akan terlalu merepotkan untuk menemukan novel lagi. Jadi Zhang Yu merencanakan kali ini, dan ia harus menemukan novel yang sangat panjang. Zhang Yu mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk memilih Mortal Cultivation of Immortals untuk melanjutkan karir siaran langsungnya. Awalnya, menurut ide Zhang Yu, ia bermaksud memilih Ji Journey, atau Jisian, atau Buddha Istao. Namun, masalahnya sekarang adalah novel-novel ini bukan nyanyian khusus, dan seringnya perubahan karya benar-benar membuat Zhang Yu merasa sangat merepotkan. Alih-alih memilih yang panjang, itu juga menghemat banyak tenaga. Faktanya, dalam hal kualitas novel itu sendiri, Mortal Cultivate Immortals layak menjadi dongeng Cultivate yang luar biasa, dan telah menciptakan aliran mortal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu juga merupakan novel yang representatif. Yang utama adalah jumlah kata-kata yang mengganggu juga cukup panjang, dan alurnya dari peri ke peri. Tautan yang luar biasa berlimpah, dan itu memang karya yang sangat cocok untuk saya. Sudah diputuskan, Zhang Yu bermaksud untuk kembali ke industri lama, mengekstrak semua konten fana, dan mulai menyiapkan naskah cerita. Zhang Yu mengetik seperti terbang. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyiapkan draft pertama, diikuti dengan mengenakan pakaian kerja siaran langsung saya sendiri lagi, membuka perangkat lunak siaran langsung, dan masuk ke platform situs web langsung Feilong.com.
Gurita itu online, tentu saja mengguncang seluruh jaringan. Jumlah orang di ruangan itu tampak seperti air pasang, naik lurus. Tentu saja, ada berbagai macam keluhan di layar publik. Bagaimanapun, Zhang Yu telah memilih waktu yang lama tanpa alasan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa penggemar ini dapat mengeluh tanpa mengeluh. Gurita itu besar, bagaimana dengan rambut? Jika sudah lama tidak diperbarui, itu akan hilang. Seseorang mengeluh segera setelah online. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya ingin beristirahat beberapa hari yang lalu. Sisanya seharusnya hampir sampai sekarang. Kita bisa memperbaruinya. Zhang Yu tersenyum, semua orang melihat overall saya, apakah? Kalian harus mengatakannya dengan jelas. Jadi kali ini saya menyiapkan cerita baru untuk semua orang. Saya harap semua orang akan menyukainya. Begitu pidato Zhang Yu berakhir, hadiah di antara hadirin langsung bergulir seolah-olah sedang turun hujan. Pada saat yang sama, berbagai ekspresi gembira tersap di layar publik, dan mereka mengungkapkan harapan besar untuk cerita baru Zhang Yu. Zhang Yu mempersiapkan sedikit, membuka perangkat lunak perekaman, dan mulai dari awal, menceritakan kisah luar biasa yang sangat panjang ini. Mortal Cultivation of Immortals adalah novel tentang keabadian, tetapi di awal, novel ini memberikan nuansa novel seni bela diri. Nama Han Li, yang terdengar seperti novel biasa, juga merupakan kali pertama ia tampil di hadapan penonton di dunia berbeda. Agar para pembaca dapat memasuki negara bagian lebih awal, Zhang Yu berencana untuk melakukan 2 episode siaran setiap hari untuk pertama kalinya. Karena ini adalah novel yang sangat panjang, 2 episode pembukaan masih terdengar seperti gaya seni bela diri yang kuat. Jika bukan karena nama judulnya, Xiu Xianchuan, bagi sebagian besar penggemar, saya pikir Zhang Yu akan menceritakan kepada mereka sebuah kisah dari sungai dan danau kali ini. Bab Fana, tidak ada yang istimewa. Jadi setelah Zhang Yu menyiarkan 2 episode, ada diskusi yang intens di aula. Beberapa orang mengatakan kedengarannya bagus, beberapa orang mengatakan ceritanya agak keluar topik, dan beberapa orang mengatakan itu rata-rata, atau bahkan tidak suka. Dapat dikatakan bahwa semuanya dikatakan di aula, tetapi Zhang Yu tidak peduli, karena untuk novel dengan panjang 7 atau 8 juta kata, ini adalah puncak gunung es. Jika waktunya lama, tentu saja para penonton hidup. Setelah Zhang Yu menyelesaikan siaran langsung, menurut metode sebelumnya, materi video yang direkam dikirim ke latar belakang Feilong.com. Dilanjutkan dengan gaya penulisan cerita Anda sendiri dan efek penyuntingan yang Anda inginkan. Setelah menyelesaikan semuanya, Zhang Yu pergi ke Vertex Novels dan membuat judul, Mortal Cultivation of Immortals, lalu mengirim bab-bab pembuka lagi sebelum ia berbaring untuk beristirahat. Beberapa hari berikutnya, Zhang Yu melanjutkan siaran langsungnya dan memperbarui kehidupan novelnya. Dibandingkan dengan dirinya, yang menatap sekolah dengan mata besar, kehidupan selanjutnya lebih memuaskan daripada hari-hari sebelumnya. Ujian masuk perguruan tinggi tahun ketiga akan segera tiba. Sekolah menengah pertama adalah salah satu tempat di mana ruang ujian disiapkan sepanjang tahun. Bagi sebagian besar siswa, ini juga merupakan hari istirahat yang langka, meskipun kemudahan ini didasarkan pada rasa sakit para senior. Karena serikat siswa bertanggung jawab untuk membantu para guru di setiap kelas untuk menyiapkan ruang ujian, akan sedikit sibuk selama periode ini. Zhang Yu, sebagai ketua serikat siswa, tentu saja memiliki tanggung jawab. Dan Zhao Zijun dan Wu Xinzi, siswa baru serikat siswa, tentu saja tidak bisa tidak ikut campur dalam urusan ini. Tentu saja, hal ini juga membuat Wu Fati merasa sangat tidak nyaman. Saya pikir saya adalah pemimpin serikat mahasiswa, dan hasilnya memang kuli biasa. Kesimpulan ini dapat dikatakan membuat mereka terdiam untuk waktu yang lama. Sebelum ujian, serikat mahasiswa diberangkatkan untuk bekerja sama dengan para guru dan kader masing-masing kelas untuk mengatur ulang bagian dalam dan luar ruang ujian, menunggu dimulainya ujian secara resmi. Serikat mahasiswa telah sibuk sepanjang hari. Dapat juga dianggap menanggung beban pada dirinya sendiri. Akhirnya, saya dapat memanfaatkan hari-hari ini dan bersantai sepenuhnya. Zhang Yu mengikuti Wu Fatzi dan meninggalkan sekolah. Di gerbang sekolah, kedua kelompok itu berpisah lagi. Zhang Yu dan Wu Zhao masih harus menempuh perjalanan yang panjang, jadi mereka berjalan menuju rumah mereka. Namun, ketiganya tidak pergi jauh, dan melihat seorang dewasa berjas mendekat. "Permisi, apakah Anda Zhang Yu, Tuan Zhang?" Zhang Yu tiba-tiba berhenti dan menyebutkan namanya.
Tentu saja, dia tampak tercengang. Dia melihat ke sisi lain dari atas ke bawah. Aneh untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenal sisi lain. Sisi lain sebenarnya tahu namanya. Saya Zhang Yu. Apakah Anda? Pendatang itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Hai Tuan Zhang. Nama saya Wei Zhengpeng. Mungkin saya menyebutkan nama itu, Anda pasti tidak mengenal saya. Tetapi Wei Zongyuan Wei tua Anda pasti ingat. Itu ayah saya. Oh, Zhang Yu tiba-tiba menganggukkan kepalanya, dan berkata, Tuan Wei tua, tentu saja saya ingat. Bagaimana, Wei Lao baik-baik saja akhir-akhir ini? Wei Zhengpeng tertawa, badan ayah saya baru-baru ini pulih dengan sangat baik. Awalnya, sesuai dengan niat ayahnya, ia ingin mengundang Tuan Zhang sendiri dan mengucapkan terima kasih kepadanya pada saat yang sama. Namun, dokter masih berpikir bahwa badan orang tua itu belum pulih sepenuhnya. Tidak cocok untuk pergi keluar dengan mobil, tetapi ayah saya ingin bertemu Tuan Zhang lagi. Jadi saudara laki-laki saya meminta Tuan Zhang untuk mengantarnya untuk menemuinya. Jika ada yang tidak sopan, mohon bersabarlah. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, tidak perlu bertemu. Jika Wei Lao pulih dengan baik, maka bantu saya mengurusnya. Sebenarnya, jika saya belum membantu apapun, Wei Lao tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Wei Zhengpeng tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda sangat sopan. Bagaimana ini bisa menjadi masalah sepele? Bagi keluarga Wei kami, ini hanyalah berkah dari pembuatan ulang, dan ini adalah hal yang besar. Sebenarnya kali ini saya di sini, saudara laki-laki saya menjelaskannya secara pribadi, dan tidak butuh waktu lama bagi Tuan Zhang sebelum dan sesudahnya. Saya tidak takut Anda tahu bahwa ketika ayah saya merasa telah pulih, dia selalu ingin melihat Tuan Zhang. Kami adalah anak-anak ya, bakti adalah prioritas, dan Anda tidak boleh menyeretnya kemana-mana untuk melihat Anda. Jangan khawatir, kali ini pasti tidak akan menunda Anda untuk waktu yang lama. Setelah melihat ayah saya akan mengatur agar sopir segera mengantar Anda pulang ke rumah. Zhang Yu tampak tulus saat melihat pihak lain, dan merasa bahwa itu benar-benar agak sulit, tetapi setelah memikirkannya, dia berbalik dan melihat kedua Wu Zhao di sekitarnya dan berkata, gendut. Zhao tua, kalau begitu kalian berdua kembali dulu, aku akan menemui seseorang. Wu Jie menatap Wei Zhengpeng dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan ragu, Bos. Apakah Anda ingin kami menemani Anda untuk melihat? Bisakah Anda melakukannya sendiri? Zhao Zijun mengangguk, dan berkata, ya, Bos. Kami semua baik-baik saja. Menganggur dan menganggur. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya bukan gadis besar. Apa yang tidak bisa dilakukan? Yakinlah, saya hanya ingin melihat seorang senior yang sudah tua, jadi ayo pergi. Sampai jumpa setelah sekolah dimulai. Wu Jie dan Zhao Zijun mengangguk, melihat Zhang Yu dan Wei Zhengpeng menaiki mobil bisnis mewah yang diparkir di seberang jalan. Andalkan saja, mobil itu sepertinya Bentley. Zhao tua, Wu Jie melihat ke bagian bawah mobil dan menyeret Zhao Zijun di sampingnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tanya aku, kepada siapa aku bertanya? Aku bukan ahli mobil. Zhao Zijun juga membuat ekspresi tak berdaya pada saat yang sama, dan berkata, ayo pulang dan berbaring sebentar, hari ini aku kelelahan. Setelah Zhang Yu naik bus, dia menemukan bahwa pengemudi yang mengendarainya adalah pengemudi tua Wei. Tidak heran Wei Zhengpeng ini dapat mengenali dirinya sendiri. Ternyata dia seorang ahli. Mobil itu menyala dan menyeberang jalan. Wei Zhengpeng takut Zhang Yu akan merasa bosan, dan dia membuka kotak percakapan dan mengobrol dengan Zhang Yu di sepanjang jalan. Wei Zhengpeng cukup banyak berbicara tentang segala hal dari utara ke selatan, dan hal-hal yang dia bicarakan membuat Zhang Yu merasa segar dan tidak membosankan sama sekali. Pada saat yang sama, Wei Zhengpeng tidak mengambil inisiatif untuk menanyakan tentang Zhang Yu, yang membuat Zhang Yu merasa senang. Bagaimanapun, memeriksa Hukau segera setelah mereka bertemu adalah cara mengobrol yang sangat tidak banyak bicara. Obrolan dapat berbicara dengan level Wei Zhengpeng, dapat dilihat bahwa orang ini pasti orang yang telah melihat dunia. Keduanya tidak tahu berapa lama mereka berbicara, dan mereka merasa cukup spekulatif. Karena Wei Zhengpeng lebih tua dari Zhang Yu dan dia lebih dari cukup untuk menjadi paman, Zhang Yu juga dipanggil Paman Wei. Tentu saja, Wei Zhengpeng juga tersenyum dan menerima gelar ini. Mobil itu telah mengemudi untuk waktu yang lama, dan harus dikatakan bahwa ia telah meninggalkan distrik Nanlong tempat Zhang Yu tinggal.
menuju ke sudut kota. Akhirnya, saya memasuki area villa yang sangat besar. Meskipun Zhang Yu tidak tahu lokasi yang tepat di sini, ia tahu bahwa ini adalah daerah dekat kota Zonghai dekat taman hutan Lingshan di pinggiran kota. Anda dapat membeli villa di sini. Status Wei Zongyuan pasti kaya atau mahal. Bagaimanapun, di sini udaranya sangat bagus dan itu pasti tempat yang baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tidak jauh setelah memasuki area villa, mobil melaju ke villa yang lebih besar. Seperti yang dapat dilihat dari perbandingan antara villa gaya kombinasi mewah di kedua sisi ini adalah villa terbesar di sini dan yang paling mewah. Gerbang listrik dipisahkan di kiri dan kanan, dan mobil melaju masuk. Akhirnya, di depan gedung utama, Wei Zhengpeng dan Zhang Yu diturunkan. Setelah Zhang Yu keluar dari mobil, dia tentu saja menatap villa ini. Dapat dikatakan bahwa villa ini bahkan lebih spektakuler jika dilihat lebih dekat. Zhang Yu dan Wei Zhengpeng mengikuti pintu masuk utama gedung bersama-sama. Setelah keduanya masuk, segera, seorang pelayan berlari, menyerahkan 2 pasang sandal, dan setelah mereka mengganti sepatu, mereka datang ke lobi villa. Zhang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dekorasi di sini sangat mewah, belum lagi desain khas Eropa, dan masih ada cahaya keemasan yang bersinar di mana-mana. Bersamaan dengan warna utama, juga dipadukan dengan warna tambahan khusus jujube. Dapat dikatakan bahwa itu cocok. Ini telah membuat warna emas pendatang baru menjadi gaya yang istimewa. Zhang Yu harus mengatakan bahwa saya belum pernah melihat rumah semewah itu sebelumnya. Pertama kali saya melihatnya, saya merasa sangat terkejut. Apakah dia di masa lalu atau sekarang, dia pada dasarnya menjalani kehidupan orang-orang biasa. Meskipun sedikit lebih ekonomis daripada di masa lalu, bagaimanapun juga, orang miskinlah yang menjadi kaya, dan tidak ada yang bisa dinikmati dalam hidup. Pada saat ini, Zhang Yu sepenuhnya menyadari bahwa jika Anda kaya, Anda harus benar-benar menikmatinya, atau kalau tidak, itu tidak akan sia-sia. Wei Zhengpeng secara alami melihat mata Zhang Yu terkejut. Tersenyum. Jalan, Zhang Yu. Keluargaku ada di lantai 2, ayo naik bersama. Zhang Yu mengangguk, dan keduanya berjalan menuruni tangga bersama ke lantai 2, melalui koridor semi terbuka, dan sampai di sebuah ruangan di samping. Setelah menggeser pintu dan masuk, ada 2 orang di dalam ruangan, satu di tempat tidur dan yang lainnya di sofa. Setelah mendengar suara itu, mereka menoleh bersamaan. Wei Zongyuan sedang duduk di tempat tidur saat itu dengan sebuah buku di tangannya dan sebuah kacamata baca di wajahnya. Saat aku mendongak, aku langsung tersenyum dan berkata, Zhang Yu ada di sini. Kemarilah, kemarilah. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berjalan mendekat dan berkata, Kakek Wei. Tampaknya semangatnya telah pulih dengan baik. Percayalah. Wei Zongyuan tersenyum, dan berkata, kemarilah, izinkan aku memperkenalkanmu. Sambil berbicara, aku melihat ke arah orang di dalam rumah, dan berkata, putra ketigaku Wei Zhengpeng, seharusnya kau sudah tahu. Yang ini, adalah putra tertuaku, Wei Zhengguo. Setelah itu, dia melihat ke arah Wei Zhengguo dan berkata, Zhengguo. Ini adalah penyelamat hidupku, Zhang Yu. Beritahu aku. Wei Zhengguo tersenyum dan berjabat tangan dengan Zhang Yu, dan berkata, halo Zhang Yu. Bertemu untuk pertama kalinya, mohon bersabarlah. Aku seharusnya mengundang Zhang Yu untuk datang dan mengucapkan terima kasih secara langsung, tetapi aku benar-benar minta maaf, karena ayahku belum pulih sepenuhnya, dan ada beberapa tempat yang tidak senonoh. Jangan khawatir, Zhang Yu tersenyum dan berkata, Paman Zhengguo sopan. Tubuh Wei tua itu penting. Aku tidak peduli, kapan saja. Zhang Yu Bei berdiri, duduklah. Wei Zongyuan berkata. Zhang Yu mengangguk dan melihat Wei Zhengpeng membawa kursi untuknya, tetapi dia baik hati dan duduk di samping tempat tidur Wei Zongyuan.